left my love. Hello Galovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Monica, Oh My Darling. Film yang dirilis tahun 2022 ini disutradarai oleh Vasan Bala dan dibintangi oleh Raj Kumar Rao sebagai Insinyur Jayan, Huma Qureshi sebagai Monica, Radhika Apte sebagai Inspektur Polisi Naidu, Akansa Ranjan Kapoor sebagai Nikki kekasih Jayan, dan Zain Mary Khan sebagai Shalu, adik perempuan Jayan. Monica, Oh My Darling diadaptasi dari novel Jepang dengan judul Burutaso no Shinzo, buah karya Keigo Higashino. Film ini berkisah tentang rencana 3 pria untuk membunuh seorang wanita bernama Monica. Namun, di luar dugaan, rencana sempurna itu berubah menjadi tragedi yang menyisakan sejuta misteri. Seperti apakah keseruan dari cerita misteri pembunuhan yang satu ini? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo dan Trending Gelo Revive. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi kita langsung ketik happy. Seorang supervisor perusahaan robotika bernama Deb Prakash mendapatkan panggilan telepon dari kekasihnya. Deb berjanji akan melamar pujaan hatinya dalam waktu dekat karena ia sangat mencintai wanita itu. Namun sayang, malam itu Deb tewas terbunuh oleh robot yang mendadak tidak terkendali. Penyebab kematian Deb berusaha disembunyikan oleh pihak perusahaan. Perusahaan ini tidak ingin reputasi bisnis mereka hancur hanya karena robot yang mereka ciptakan ternyata malfungsi dan tidak aman bagi para konsumen. CEO perusahaan yang bernama Tuan Adhikari kemudian membungkam awak media dan juga para karyawan yang berani mengekspos berita tentang kejanggalan penyebab kematian Deb. Deb dinyatakan tewas karena kecelakaan saat bekerja. Untuk memajukan perusahaan Unicorn Group, CEO perusahaan menunjuk seorang direktur baru yang bernama Jayan Arkedar. Jayan terpilih karena 3 alasan. Pertama, ia adalah pemuda jenius yang memiliki visi yang bagus dalam dunia robotika dan bisnis. Kedua, Jayan memulai karirnya dari nol dan sekarang ia menuju ke pintu sukses. Dan yang ketiga, Jayan adalah kekasih Nikki, putri Tuan Adhikari. Penunjukan Jayan sebagai direktur membuat 2 orang merasa iri. Orang yang pertama adalah Tuan Arvin. Arvin menginginkan jabatan itu karena ia sudah lama mengabdikan diri untuk perusahaan. Dan orang kedua adalah anak laki-laki Tuan Adhikari yang bernama Nisi Adhikari. Jayan ternyata tidak sesempurna yang dibayangkan oleh Tuan Adhikari. Ia menjalin hubungan terlarang dengan seorang wanita bernama Monica. Monica adalah karyawati di perusahaan robotika tersebut. Hari itu Monica mengaku hamil. Jayan kaget. Ia segera meminta Monica agar menggugurkan kandungannya. Monica tidak mau. Ia akan membesarkan bayinya. Monica adalah wanita tangguh. Ia yatim piatu sejak usia 13 tahun. Jadi Monica terbiasa dengan masalah hidup yang ia hadapi. Monica siap membesarkan anaknya dan merahasiakan hubungan mereka dari siapapun. Monica bahkan mengizinkan Jayan agar menikahi Nikki asalkan Jayan memberikannya sejumlah uang untuk biaya kelahiran dan juga biaya hidup anak mereka. Meskipun Monica siap menjaga rahasianya, Jayan tetap saja ketakutan karena ia tahu jika keluarga Nikki kaya raya. Jika Tuan Adhikari mengetahui jika Jayan mengkhianati putrinya, maka ia bisa membunuh Jayan
Jayan sendiri berasal dari keluarga miskin dan ia beruntung bisa lulus kuliah dan menjadi seorang insinyur dan kemudian menemukan Tuan Adhikari yang memberikannya pekerjaan dan juga jabatan. Hari pertama bekerja sebagai seorang direktur, Jayan didatangi oleh teman almarhum Deb Prakas. Pria ini bernama Faridi. Faridi meminta Jayan untuk menandatangani petisi yang menyuarakan supaya kematian Deb Prakas diselidiki kembali. Jayan tentu saja tidak mau. Ia kemudian meminta 2 orang security untuk mengamankan Faridi. Di perusahaan itu, Jayan bekerja sama dengan adiknya yang bernama Shalu. Shalu menyiapkan ruangan direktur untuk kakaknya. Tampak dari kejauhan, Monica hanya bisa memandang Jayan tanpa bisa mendekatinya. Monica adalah karyawati cantik di perusahaan unicorn. Di sana juga ada Tuan Arvin. Dan seperti biasa, ia tampak tidak menyukai Jayan. Ketika berada di ruangan kerja barunya, Jayan justru mendapatkan surat yang berisi ancaman lengkap dengan foto-foto ketika Jayan berduaan dengan Monica. Ternyata hubungan perselingkuhan Jayan diketahui oleh seseorang dan orang ini meminta Jayan untuk bertemu dengan dirinya di sebuah hotel. Dan malam harinya Jayan datang ke tempat itu, tepatnya di kamar 303. Orang yang mengirimkan ancaman kepada Jayan ternyata Nisi, dan Nisi tidak sendirian. Ia datang bersama Tuan Arvin. Mereka berdua ternyata tidak memeras Jayan, tetapi mereka justru meminta solusi. Diketahui jika Monica ternyata memberikan ancaman yang sama kepada mereka bertiga. Monica tidur dengan mereka dan setelahnya ia mengaku hamil. Ia kemudian memeras mereka bertiga dan meminta sejumlah uang. Menurut Nisi, Monica akan terus melakukan itu dan mungkin yang terburuk adalah ia akan meminta dinikahi. Jika tidak, maka rahasianya akan dibongkar oleh Monica. Karir dan harga diri mereka sebagai pria baik-baik akan hancur. Sebelum semua itu terlambat, Nisi mengusulkan ide untuk membunuh Monica. Masalahnya adalah mereka semua orang baik dan tidak pernah membunuh. Jadi mereka tidak berani melakukannya. Untuk menyewa pembunuh bayaran, mereka takut jika suatu hari nanti pembunuh itu akan kembali memeras mereka dan alhasil hidup mereka tidak akan tenang. Karena itulah mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus membunuh Monica dengan tangan mereka sendiri. Karena tidak ada yang mau melakukan itu, Nisi kemudian membuat undian. Koin As akan bertugas membunuh Monica, sementara koin King akan memindahkan mayatnya, dan koin Jack harus membuang mayat tersebut. Undian pun dimulai. Arpin menjadi orang pertama yang mengambil undian, dan ia mendapatkan koin Jack, yang artinya Arpin bertugas untuk membuang mayat. Selanjutnya, Jayan yang mengambil undian, dan ia ternyata mendapatkan koin King. Jayan bertugas memindahkan mayat itu. Sementara Nisi, ia memperoleh koin As, yang artinya Nisi harus membunuh Monica. Nisi tidak mau mengambil resiko. Ia takut setelah membunuh Monica, 2 teman kriminalnya tidak mau melakukan tugas mereka. Dan pada akhirnya Nisi akan mendapatkan masalah. Karena itulah Nisi membuat perjanjian pembunuhan. Dan perjanjian itu harus ditandatangani oleh mereka bertiga. Setelah semuanya memberikan jempol mereka, Nisi mulai membeberkan rencana pembunuhan. Nisi akan memanggil Monica untuk bertemu di kota Mumbai. Saat ini Monica berada di kota Pune. Monica pasti akan datang menemui Nisi karena Nisi menjanjikan sejumlah uang kepadanya. Jarak antara kota Mumbai dan Pune lumayan jauh, yaitu sekitar 148 km. Nisi membunuh Monica di kota Mumbai dan membungkus mayatnya. Mayat itu akan diletakkan di dalam mobil dan mobilnya diparkir di gudang pabrik Namdar milik keluarga Nisi. Sementara Jayan, ia harus membawa kekasihnya Niki liburan di sebuah danau yang bernama Nasik di kota Deplali.
ketika Nikki tertidur, Jayan akan menaiki kereta api menuju ke Mumbai yang berjarak 178 km. Jayan membawa mayat Monica dari pabrik Namdar menuju ke wilayah Kandala yang berjarak sekitar 79 km dari kota Mumbai. Di sana, Arpin sudah menunggu dan Arvin adalah orang yang bertugas untuk membuang mayat itu. Setelahnya, Jayan akan kembali ke pabrik Namdar dan mengembalikan mobilnya. Kemudian, ia harus pergi naik kereta api supaya bisa kembali ke Danau Nasik di kota Devdali. Para pembunuh mulai beraksi sesuai dengan rencana mereka. Jayan memberikan obat tidur di dalam minuman Nikki yang membuat kekasihnya itu tertidur pulas. Setelah itu, ia bersepeda menuju ke stasiun kereta api. Sayangnya, di dalam perjalanan, sepeda Jayan justru dicuri oleh seseorang yang membuat Jayan terpaksa harus menaiki taksi untuk menuju ke pabrik Namdar. Nisi menyewa kamar hotel dan ia mengundang Monica ke sana. Monica segera bergegas dari kota Pune menuju ke Mumbai. Setibanya di hotel yang telah ditentukan, seorang pelayan hotel menghampiri Monica. Ia memberikan pesan dari Nisi. Ternyata Nisi sudah keluar dari hotel itu menggunakan sepeda motor dan ia menitipkan pesan agar Monica menemui dirinya di pabrik Namdar. Jayan datang ke pabrik Namdar dan ia membawa mobil yang berisi plastik yang telah dibungkus rapi. Jayan segera membawa mobil itu ke hutan Kandala. Di sana ia bertemu dengan Arvin. Arvin meminta bantuan Jayan untuk membuang mayat itu ke dalam sungai. Tetapi Jayan melarangnya. Jika mayat itu dibuang ke dalam sungai, maka kemungkinan mayatnya akan mengapung. Mereka harus menggali tanah dan mengubur mayat tersebut. Ketika mereka berdua bersiap melakukan itu, mendadak binatang buas muncul yang membuat mereka berdua terpaksa membuang mayatnya di dalam danau. Setelah itu, Jayan buru-buru pulang ke Danau Nasik sebelum Nikki terbangun. Jay, you're so sweet. Tuan Arpin ketakutan. Ia merasa dihantui oleh arwah Monica. Jayan segera membawa Arpin ke salah satu ruangan. Ia berusaha menenangkan Tuan Arpin. Hari itu, perusahaan Unicorn didatangi oleh beberapa orang investor dan mereka sedang mengadakan sebuah rapat penting. Tuan Adhikari bangga melihat Jayan yang sudah datang di ruangan rapat, sementara anak kandungnya, yaitu Nisi, justru tidak hadir di saat agenda penting tersebut. Dan sejurus kemudian, Monica ternyata masih hidup dan ia terlihat sehat walafiat. Hal itu tentu saja membuat Arvin dan Jayan ketakutan. Dua orang fotografer menemukan mayat di danau yang terbungkus terpal plastik. Media heboh memberitakan penemuan mayat tersebut dan ternyata mayat itu adalah mayat Nisi Adhikari. Jayan dan Arvin kemudian dihantui rasa takut karena polisi mulai datang ke perusahaan mereka dan melakukan investigasi terkait kematian Nisi. Kasus itu ditangani oleh dua orang polisi, yaitu polisi Naidu dan asistennya polisi Sende. Jayan diinterogasi oleh polwan cantik yang bernama Naidu. Jayan menegaskan bahwa ia berada di Danau Nasik ketika Nisi dibunuh. Dengan kata lain, alibi Jayan sempurna. Meskipun demikian, polisi Naidu berkeyakinan jika Jayan memiliki motif yang kuat untuk membunuh Nisi. Karena jika Nisi tiada, itu artinya seluruh perusahaan itu akan dikuasai oleh adik Nisi yang bernama Nikki. Dan saat ini, Nikki adalah tunangan Jayan. Tentu saja kematian Nisi memberikan keuntungan bagi Jayan dan juga kekasihnya Nikki. Jayan membantah tudingan itu. Selain ia memiliki alibi yang sempurna, Jayan juga selalu mengusahakan sesuatu dari nol. Ia tidak ingin sukses dengan cara yang instan, apalagi harus membunuh orang lain. Ketika melayat ke rumah duka, Jayan baru sadar jika ternyata Nikki tidak seperti yang ia lihat. Nikki pura-pura sedih atas kematian abangnya Nisi. Padahal sebenarnya ia tidak bersedih sedikit pun. Karena menurut Nikki, ia dan Nisi tidak akur. Nisi membenci ibu Nikki karena dianggap pelakor. Nisi ternyata abang tiri Nikki. Nisi menuduh ibu Nikki sebagai seorang pelakor karena telah merebut ayah Nisi dari ibunya. Itu sebabnya Nikki merasa senang ketika abang tirinya itu meninggal dunia. Saat berada di toilet, Arvin sudah tidak kuat untuk menahan rasa takut. Ia pun curhat kepada Jayan. Kita harus segera lapor polisi. Kita tidak membunuh Nisi.
Jayan membentak Arpin dan berkata, "Apa kau sudah gila? Jangan pernah bahas tentang pembunuhan itu lagi. Jika tidak, maka polisi akan menuduh kita berdua sebagai pembunuhnya." Jayan segera mengganti topik pembicaraan setelah seorang pemuda masuk ke dalam toilet. Mereka berdua tidak sadar jika di dalam toilet itu, polisi Sende sudah mendengar pembicaraan mereka berdua. Tuan Arpin mendapatkan kiriman paket. Ketika dibuka, ternyata isinya adalah seekor ular kobra berbisa. Di saat bersamaan, Jayan juga mendapatkan kiriman paket yang sama. Sebelum ia membukanya, adik perempuan Jayan yang bernama Salu menelpon. Salu meminta Jayan untuk menyalakan televisi, dan di sana Jayan mengetahui jika temannya Arpin tewas dipatuk oleh seekor ular kobra berbisa. Jayan sadar jika paket yang ia terima berisi ular kobra. Jayan segera membuang paket itu, dan benar saja, seekor ular keluar dari kotaknya. Ular itu tidak mematuk Jayan karena Jayan tahu bagaimana menjinakkannya. Ia tidak bergerak sedikit pun, yang membuat ular itu kemudian pergi. Sejak kematian Nisi, Monica tampak semakin aneh. Ia akrab sekali dengan Tuan Adhikari. Monica melayani Tuan Adhikari seolah-olah ia adalah sekretaris pribadinya. Monica juga memberikan minuman kepada Jayan dan Tamang. Tamang adalah orang kepercayaan Tuan Adhikari. Ketika diberikan secangkir minuman, Jayan tidak mau meminumnya. Ia takut Monica akan meracuni dirinya. Jayan segera keluar dari ruangan itu. Jayan mendapatkan pesan WA dari nomor yang tidak dikenal. Seseorang bahkan mengirimi Jayan foto perjanjian pembunuhan. Jayan segera naik ke atas gedung untuk menemui orang yang mengirimkan pesan itu. Tetapi ketika ia tiba di atap gedung, tidak ada siapa-siapa di sana. Yang ada hanya surat perjanjian pembunuhan yang diletakkan di atas pagar. Jayan bermaksud mengambil kertas itu, tetapi sejurus kemudian, Jayan benar-benar beruntung. Ia tidak jatuh ke bawah. Jayan bergelantungan di dinding bangunan. Suratnya ada di balkon tepat di bawah kakinya. Ketika Jayan berniat mengambil surat itu, kertasnya justru melayang tertiup angin dan terjatuh tepat di kaca mobil polisi Sende. Kebetulan saat itu Sende sedang sibuk menunggu polisi Naidu yang sedang melakukan transaksi di mesin ATM. Perlahan tapi pasti, Jayan berhasil masuk ke dalam gedung melalui balkon. Ia turun ke bawah untuk mengambil surat tersebut. Jayan berhasil mengambil kertasnya dan ia pura-pura membersihkan bajunya yang kotor menggunakan kertas tadi. Polisi Naidu dan Sende tidak curiga sedikit pun. Setelah kedua polisi tadi pergi, mendadak Gaurap muncul di tempat itu. Gaurap adalah pemuda yang mendorong Jayan dari atas gedung. Ia merasa heran bagaimana bisa Jayan selamat dari kejadian itu. ఏంటి ఫోటో కాపీనా ఇంట్లో ఆర్డర్ చేశాను సలీం ఇష్టం కదా. Jayan mendatangi kediaman Monica. Di sana ia melihat Monica yang sudah menyiapkan kamar untuk buah hati mereka. Jayan tidak mau larut dalam permainan cerdik Monica. Ia yakin jika Monica adalah pembunuh Nisi. Jayan mencekik leher wanita itu menggunakan ikat pinggang. Ketika Monica pingsan tidak sadarkan diri, Jayan sadar bahwa perbuatannya itu salah. Ia berusaha membangunkan Monica. Beruntung wanita itu akhirnya sadar. Monica kesal dengan apa yang dilakukan Jayan. Ia memukulnya berulang kali yang membuat mereka berdua akhirnya kelelahan. Dan di saat itulah Monica membongkar semuanya. Ternyata Monica tidak membunuh Nisi. Ia memang berangkat ke kota Mumbai untuk bertemu Nisi di tempat yang telah ditentukan. Tetapi Nisi tidak pernah muncul. Monica terkatung-katung dan ia lelah menunggu. Dan pada akhirnya ia kembali ke kota Pune. Monica juga mengaku bahwa ia tidak pernah meracuni siapapun. Mendengar penjelasan Monica, Jayan meminta maaf. Setelah itu Monica ingin menenangkan suasana. Ia mengajak Jayan menenggak minuman beralkohol. Belum sempat Jayan menenggak minuman tersebut, dan seketika Jayan justru melihat Monica tewas tidak bernyawa. Ternyata minuman Monica sudah dibubuhi racun. Jayan panik. Ia segera keluar meninggalkan tempat itu. Tetapi ketika berada di tangga, Jayan bertemu dengan seorang nenek tua yang menderita katarak. Nenek itu meminta Jayan untuk mengambil kacamata dan juga tongkatnya yang terjatuh di atas tangga. Jayan mengambil kedua benda tersebut dan ia secepatnya pergi meninggalkan apartemen itu. Berita kematian Monica mulai tersebar di media. Kematian Monica membuat Shalu curiga kepada abangnya sendiri.
Salu mendatangi Jayan. Ia menuduh abangnya sebagai pembunuh Monica. Tak lama berselang, polisi Naidu muncul di tempat itu. Menurut keterangan Naidu, Monica tewas karena seseorang memasukkan bisa ular kobra ke dalam botol minumannya. Polisi Naidu curiga jika Jayan kemungkinan terlibat dalam pembunuhan itu. Karena ketika diperiksa, Monica ternyata sedang hamil. Jayan mendatangi kediaman Tuan Adhikari. Dari keterangan bosnya itu, Jayan jadi tahu kenapa adiknya Salu menuduh dirinya sebagai pembunuh Monica. Salu menemukan berkas laporan kematian Dev Prakash yang tewas dibunuh oleh robot di awal film. Dev tewas karena kegagalan fungsi robot buatan Jayan. Karena tidak mau dianggap gagal dalam mendesain robot tersebut, Salu menduga jika abangnya Jayan memanipulasi kematian Dev Prakash. Jayan mendatangi Paridi. Ia meminta maaf atas robot buatannya yang mengalami malfungsi sehingga robot itu menyerang Dev Prakash. Sebagai teman Dev Prakash, Paridi gencar menyuarakan keadilan. Ia tidak terima temannya Dev tewas terbunuh. Paridi tahu jika ada sesuatu yang salah dalam perusahaan itu. Ia mencoba melakukan protes, tetapi Paridi justru dipecat dari perusahaan itu. Paridi tidak menyalahkan Jayan. Ia yakin jika robot Jayan tidak ada yang mengalami malfungsi. Tetapi seseorang dengan sengaja mengendalikannya dan membunuh temannya Dev Prakash. Jayan segera mendatangi adiknya Salu. Ia mengatakan bahwa Tamang adalah aktor di balik semua pembunuhan ini. Tamang mengendalikan robotnya secara manual dan ia membunuh Dev Prakash. Tamang bekerja sama dengan Nisi untuk menjatuhkan Jayan. Ketika Jayan menemui Salu, di sana juga ada Gaurav. Gaurav ini kekasih baru Salu dan Gaurav ini adalah orang yang mendorong Jayan dari atas gedung. Hanya saja Jayan belum menyadari jika Gaurav berbuat jahat kepada dirinya. Jayan ingin mencari bukti kejahatan Tamang. Ia membawa Gaurav untuk menemani dirinya berangkat ke perusahaan. Jayan ingin mendapatkan bukti rekaman data yang menunjukkan bahwa robot itu dikendalikan secara manual. Ketika Jayan mengunduh datanya, Gaurav bersiap-siap untuk memukul Jayan dari belakang. Jayan akhirnya mengetahui niat jahat Gaurav. Ia segera melakukan perlawanan, tetapi Gaurav memenangkan perkelahian itu. Ia berhasil memukul Jayan dan menyeretnya di lantai. Gaurav mulai membeberkan kronologi dan juga kebenaran yang terjadi. Ternyata malam itu Dev Prakash menelpon kekasihnya Salu dan mereka akan menikah dalam waktu dekat. Dev memberitahu temannya Gaurav dan hal itu membuat Gaurav patah hati. Karena sebenarnya Gaurav memendam perasaan kepada Salu. Gaurav kemudian membunuh Dev menggunakan robot buatan Jayan. Aksi pembunuhan itu diketahui oleh Nisi. Nisi tidak mau membongkar kejahatan Gaurav. Sebagai gantinya, ia meminta Gaurav untuk melakukan semua instruksi yang diberikan. Gaurav adalah orang yang memasang kamera pengintai di rumah Jayan. Sehingga Nisi bisa mendapatkan foto perselingkuhan antara Jayan dan Monica. Nisi semakin menjadi-jadi. Suatu malam, ia meminta Gaurav untuk membunuh Monica. Jika tidak, maka Nisi akan membongkar rahasia yang dimiliki oleh Gaurav. Gaurav merasa terancam. Ia tidak membunuh Monica, melainkan membunuh Nisi dan membungkus mayatnya menggunakan terpal plastik berwarna kuning. Mayat itulah yang kemudian akhirnya diambil oleh Jayan dan bersama dengan Arpin mereka membuangnya ke dalam hutan. Oke Gelovers, ceritanya semakin complicated aja nih. Jika Gaurav memang tidak membunuh Monica, siapakah pelaku pembunuhan yang sebenarnya? Dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Well, let's find out. Gaurav meletakkan Jayan di dalam sebuah ruangan. Di sana, ia menyerang Jayan menggunakan robot. Seketika, Jayan terbangun dari pingsannya. Ia berusaha untuk menghindar. Jayan berhasil meraih jam tangannya dan ia bisa mengendalikan robot itu. Gaurav tidak bisa lagi mengendalikan robotnya. Ia masuk ke dalam ruangan itu dan mulai menendang Jayan. Di saat itulah Jayan mengaktifkan jam tangannya dan mengendalikan robot itu untuk membunuh Gaurav.
Keesokan paginya, Jayan menceritakan semua yang terjadi. Menurut Jayan, Gaurab membunuh semua orang di perusahaan itu. Motifnya cuma satu, yaitu Gaurab ingin merampas Salu dari Deb. Setelah itu, Gaurab terus melakukan pembunuhan untuk menutup satu kebohongan lainnya, sehingga tidak ada yang bisa membongkar kejahatan dirinya. Polisi Naidu tertawa mendengar cerita Jayan. Naidu tahu jika Monica tidak dibunuh oleh Gaurab. Beberapa minggu kemudian, polisi membuat konferensi pers. Seorang pria bernama Tamang ditemukan tewas bunuh diri. Tamang adalah tangan kanan kepercayaan Tuan Adhikari. Menurut keterangan polisi Naidu, Tamang meracuni Monica supaya wanita itu tidak membongkar rahasia perselingkuhan mereka. Setelah merasa bersalah atas kematian Monica, Tamang akhirnya memilih bunuh diri. Jayan tidak percaya jika misterinya sesederhana itu. Ia mendatangi Tuan Adhikari untuk bertanya. Tetapi Adhikari meminta Jayan agar melupakan semua tragedi di masa lalu. Jayan harus fokus menatap masa depannya, yaitu Nikki dan juga perusahaan Unicorn. Jayan merasa tidak puas hati dengan ucapan Tuan Adhikari. Ia kembali bertanya kepada polisi Naidu. Tetapi Naidu juga memberikan jawaban yang sama. Lupakan masa lalu dan fokus ke masa depan. Karena jika Jayan terus menggali tentang masa lalu, maka hal itu bisa berdampak buruk kepada dirinya. Dan ternyata kebenaran yang sebenar-benarnya adalah Monica tewas di tangan Tamang atas perintah dari Adhikari. Monica selalu memeras orang-orang yang tidur dengan dirinya. Ia juga memeras Tuan Adhikari. Merasa terganggu, Tuan Adhikari meminta Tamang untuk meracuni Monica. Setelah membunuh Monica, Tamang menuntut jabatan dari Tuan Adhikari. Merasa terbebani dengan permintaan itu, Tuan Adhikari membunuh Tamang dan menciptakan settingan seolah-olah ia bunuh diri. Tuan Adhikari bahkan menyuap polisi Naidu agar ia melakukan konferensi pers dan menutup kasus itu. Seolah-olah Tamang adalah dalang dibalik semuanya dan ia tewas karena merasa bersalah terhadap Monica dan setelahnya ia bunuh diri. Jayan mulai menerima kenyataan jika ternyata Naidu menjadi kaki tangan Tuan Adhikari. Jayan juga sadar jika ayahnya adalah seorang monster yang telah menghabisi Tamang dan Monica. Jayan berusaha untuk melupakan kasus tersebut. Satu-satunya hal yang masih mengganjal dirinya adalah surat perjanjian pembunuhan yang pernah digunakan oleh Gaurab untuk mengancam mereka. Jayan kemudian mendatangi kediaman Gaurab. Di sana ia berusaha untuk mencari surat perjanjian tersebut. Pada akhirnya Jayan berhasil menemukan surat itu, tetapi di luar dugaan ia justru diserang oleh 2 ekor kobra berbisa. Jayan tewas dipatuk ular dan film pun berakhir.